Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, "Jadi, apa cita-citamu, sayang?" Saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini. Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir, Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexine berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamus setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexine yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexine dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexine mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexine meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexine ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexine dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu.
Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil! Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." Ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Hah? Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Iya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Francois sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Francois untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam.
Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai. Jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah? Kupikir Francois hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku, jika tidak akan terus kucari.